601 membunuh satu sama lain. Sekarang, setelah mendengarkan kata Kenzoli, dia baru tahu ternyata Ricky Mo waktu itu mengirim seseorang untuk selalu melindunginya secara rahasia. Dia selalu mengira bahwa Ricky Mo mengirim seseorang untuk melindunginya setelah dia tinggal di Australia selama beberapa bulan. Tapi dia tidak menyangka begitu dia sampai di sana, orang suruhan Ricky Mo juga mengikutinya. Setelah mengetahui hal-hal ini, Amanda Mu merasakan sentuhan emosi di hatinya. Itu tidak salah, tentu saja kamu telah menyelamatkan aku. Mata Kenzoli berubah, dan senyumnya tidak sedalam itu. Amanda Mu bertanya kepadanya, kapan itu terjadi? Kenzoli hanya menatapnya dengan jelas, tetapi dia tidak mengatakan kapan dia diselamatkan. Ayo taruhan, kamu tebak apakah Ricky Mo dapat dengan benar menemukan pintu yang kita ambil. Hal-hal yang baru dia tahu tadi berdampak besar pada dirinya. Amanda Mu tersenyum dengan marah, apa kamu sakit? Kenzoli hanyalah seorang yang gila. Saat ini, siapa yang mau bertaruh dengannya? Amanda Mu baru saja memarahinya dengan cemas, tetapi ekspresi di wajah Kenzoli berubah tajam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tertutup embun beku. Ekspresinya menjadi lebih dingin lagi, aku memang sakit dan lebih tidak parah daripada Ricky Mo. Amanda Mu menggertakkan giginya dan berbalik untuk mencari ke tempat lain, tidak ingin berurusan dengan Kenzoli. Semakin dia berbicara dengannya, semakin marah dirinya, dan dirinya takut dia akan membuat sesuatu yang kelewatan, dan dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahan. Tujuan Kenzoli masih belum jelas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan membuat permainan besar. Butuh 3 atau 4 tahun baginya untuk membuat permainan ini, mungkin lebih awal. Hanya saja Amanda Mu semakin bingung. Kenzoli menghabiskan begitu banyak energi untuk membuat permainan. Apakah tujuan utamanya adalah untuk Ricky Mo atau padanya? Jika tujuan utamanya adalah Ricky Mo, mengapa dia harus mendekatinya? Setelah ledakan di pulau itu tahun itu, dia dan Ricky Mo keduanya terluka parah. Kenzoli bisa menyelamatkannya di pulau itu, dan secara alami membunuh Ricky Mo langsung di pulau itu. Namun, bukannya membunuh Ricky Mo secara langsung, dia menyelamatkannya. Jika ingin mengatakan apa yang dia lakukan pada Ricky Mo pada saat itu hanya menghipnotis Ricky Mo. Selama ini, Ricky Mo dihipnotis oleh misteri yang belum terpecahkan. Ketika Ricky Mo mencurigai Kenzoli, itu tidak lama sebelum Kenzoli dibawa pergi oleh yang disebut Kerwin Lee. Kenzoli dapat berbuat begitu banyak, dan Amanda Mu sekarang tidak ragu bahwa dia yang menghipnotis Ricky Mo. Amanda Mu menatapnya dengan dingin, berbicara nada dingin, apakah kamu menghipnotis Ricky Mo? Akhirnya menebak itu aku. Wajah Kenzoli menunjukkan pamer, tekad Ricky Mo sangat kuat, tetapi sayangnya dia terluka dan koma. Tidak benar, dia tidak siap untuk koma, dia tidak begitu terluka dan bisa sadar lebih awal, dan saudara perempuannya yang memberinya obat yang membuatnya koma. Dan aku, baru saja memenuhi permintaan kakaknya. Dalam kedua kalimat Kenzoli, kata-kata, kakak kandung, dibicara dengan nada berat. Kedengarannya seolah dia ingin melihat Ricky Mo dan Stevie Mo saling bunuh. Hubungan antara Ricky Mo dan Stevie Mo tidak terlalu baik, tetapi 3 tahun yang lalu, dan belum mencapai titik menjadi musuh. Justru karena apa yang terjadi 3 tahun lalu, Ricky Mo dan Stevie Mo barulah menjadi musuh. Ternyata beneran kamu. Sebelum Kenzoli mengakui, Amanda Mu hanya curiga. Dia percaya bahwa Ricky Mo hanya spekulasi yang tidak berdasar, tetapi dia masih sangat bingung. Terkadang, jika ketika kenyataan ada di depan mata, orang akan mempertanyakan kebenaran karena kepercayaan. Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Kenzoli memandangnya dengan penuh ketertarikan, baru saja akan melanjutkan pembicaraan, dan Anik datang. Tuan, semuanya sudah diatur. Anik baru saja mendengar dialog antara Amanda Mu dan Kenzoli, dan tahu dalam hatinya bahwa Kenzoli berencana untuk menyerah dengan Amanda Mu. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa Kenzoli tidak akan berhati lembut kali ini. Karena dia memberitahu Amanda Mu segalanya, dia tidak akan meninggalkan Amanda Mu dengan selamat. Ekspresi rileks ini menenangkan wajah Anik.
Kenzo Lee menoleh untuk melihat Anik, ayo kita berangkat. Anak buah Anik, sesuai pengaturan tadi, sekelompok orang pertama kali mulai dari pintu belakang, sekelompok orang lain berjalan melalui pintu depan. Kenzo Lee pergi ke ruang bawah tanah, bukan ke pintu depan malah ke bawah ruang tanah. Amandamu telah tinggal di villa ini begitu lama, tidak menyadari bahwa ada ruang bawah tanah yang besar di bawah villa. Ada banyak barang di ruang bawah tanah dan sangat lengkap. Kenzo Lee membawa Anik bersama beberapa pria. Amandamu melihat sekeliling basement, tempat ini sangat besar sehingga harus ada beberapa pintu keluar. Dia baru mengerti, sebelumnya, Kenzo Lee ada mengatakan taruhan dengannya. Apakah dia bertaruh di pintu depan atau pintu belakang, Ricky Mo tidak dapat memblokirnya di dua tempat ini. Karena Kenzo Lee tidak berniat untuk langsung pergi. Identitas, nama, dan tindakan Kenzo Lee mungkin salah, tetapi gelar doktor dalam bidang psikologi pasti benar. Apakah dia mempelajari hati orang secara menyeluruh? Sejauh ini dia bisa melakukan perhitungan yang tepat dalam segala hal. Kenzo Lee duduk di sofa dan bertanya pada Amandamu, Ricky Mo sangat waspada, dia pasti menemukan sesuatu yang aneh, menurutmu apakah Ricky Mo seharusnya ada di situ sekarang? Dia menunjuk ke langit-langit ruang bawah tanah, di atasnya adalah aula villa. Kenzo Lee benar, meskipun sudah larut malam, dia hanya mengirim SMS kepada Ricky Mo, dan Ricky Mo sekarang seharusnya berada di villa Kenzo Lee. Bahkan jika dia tidak memasuki villa, dia pasti telah menjaga pintu. Tampaknya semua tindakan Ricky Mo tidak bisa lepas dari mata Kenzo Lee. Ada hawa dingin di hati Amandamu, dia selalu meremehkan Kenzo Lee. Kesan yang melekat dalam benak Kenzo Lee di benaknya masih merupakan dermawan penyelamat yang lembut dan baik. Bahkan jika dia sudah tahu wajah aslinya, dia masih akan secara tidak sadar mengklasifikasikan Kenzo Lee ke dalam kategori baik. Ricky Mo berdiri di dekat jendela dan tidak tidur sedetik pun. Di tengah malam, ponselnya tiba-tiba bergetar. Merupakan pengingat pesan teks baru. Ricky Mo membuka ponselnya dan melihat bahwa hanya ada pesan singkat, dia bertindak dan membawa Joanna pergi. Pesan teks yang sangat singkat dengan tanda baca juga menunjukkan bahwa Amandamu sangat tenang saat mengirim pesan teks ini. Dapat disimpulkan bahwa Kenzo Lee tidak menggunakan paksaan. Ricky Mo mengepalkan teleponnya dan berbalik untuk berjalan keluar sambil memanggil Doni. Doni. Ricky Mo tidak tidur, dan Doni juga mengatur untuk memeriksa anak gadis bernama Venia. Dari waktu ke waktu, informasi dikirim dari stafnya, dan dia terlalu sibuk untuk tidur. 602 mengecoh Ricky Mo. Mendengar Ricky Mo memanggilnya, Doni bergegas menuju kamar Ricky Mo. Doni berjalan ke Ricky Mo dan berbisik, "Tuan muda, apa yang terjadi?" Kenzo Lee mulai bergerak. Langkah Ricky Mo tidak berhenti, katanya sambil berjalan keluar. Doni mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya juga berubah, "Aku segera membawa orang ke sana." Ketika Ricky Mo dan Doni datang ke pintu villa Kenzo Lee dengan malam dan dingin, mereka hanya melihat sekelompok orang berkumpul di pintu villa, dan dua mobil diparkir di pintu, tampak seperti mereka akan keluar. Doni melihat ini dan membawa orang lurus ke depan untuk mengelilingi mereka. Pria di kepala memandang Ricky Mo, "Apa maksud Tuan Mo?" Ricky Mo menatapnya tanpa ekspresi, suaranya dingin, "Di mana Kenzo Lee?" "Tuan tentu saja sedang tidur sekarang, kalau tidak memangnya di mana lagi?" Laki-laki itu seharusnya sudah diberitahu awal sekali, dan dia merespons dengan baik, tanpa mengubah matanya. Ricky Mo mencibir dan membawa orang itu masuk. "Apa yang kamu lakukan? Berhenti kalian, apakah ini tempat di mana kalian bisa bebas keluar masuk?" Mereka ingin menghentikan Ricky Mo, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan Ricky Mo? Ricky Mo berjalan dengan tergesa-gesa ke dalam, benar-benar mengabaikan orang-orang itu, dan Doni dan pengawal ada di sampingnya, dan orang-orang itu tidak bisa mendekati dia. Pasukan Kenzo Lee hanya bisa menonton Ricky Mo masuk. Tidak seperti di luar, villa itu begitu sunyi bahkan tidak ada pelayan, bahkan tidak ada AC. Cari, Ricky Mo berdiri di aula kosong dengan pandangan redup, hampir menyatu dengan malam di luar. Pada saat ini,
seorang pengawal tiba-tiba berlari dan berkata, beberapa mobil juga ditemukan di pintu belakang villa. Donnie mendengar berita itu dan berbalik untuk melihat Ricky Mo, tetapi Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan teleponnya. Donnie berpikir sejenak dan berkata, Tuan muda, aku bawa orang pergi dulu. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi mengeluarkan teleponnya dan menemukan titik merah kecil di situ. Lokasi titik merah kecil masih di villa. Dia ingat pesan teks yang dikirim Amanda Mu kepadanya, hanya beberapa kata, setengah mengingatkannya untuk mengambil Joanna. Dia mencengkeram ponselnya tanpa sadar dan kemudian berjalan ke atas. Meskipun ia hanya ke ruang belajar Kenzo Lee, itu tidak berarti bahwa ia tidak akrab dengan villa ini. Dia berlari ke villa Kenzo Lee selama 2 hari ini. Tidak hanya itu membuat Kenzo Lee jengkel, dia juga mengirim seseorang untuk membuat departemen di villa Kenzo Lee dengan jelas. Dia tahu lokasi kamar tempat Amanda Mu dan Joanna Mo tinggal. Ricky Mo dengan cepat berjalan menuju kamar Joanna Mo sesuai dengan ingatan di benaknya. Begitu dia mencapai koridor di lantai 3, dia mendengar suara keras. Itu, suara sesuatu yang membakar. Ricky Mo memutar kepalanya dengan keras dan melihat sisi lain lorong dipenuhi api. Menurut orang bawahannya yang mengambar, Ricky Mo tahu bahwa ada rumah bunga kaca, dan melalui rumah bunga kaca, itu adalah kamar Joanna Mo. Dan suara berderak adalah suara kaca yang pecah karena terbakar. Wajah Ricky Mo yang tanpa ekspresi kencang sekaligus, otot-otot hijau di dahinya meledak, giginya mengepal, dan matanya haus darah. Bukan hanya Amanda Mu yang menganggap Kenzo Lee terlalu ramah, tetapi dia juga. Dia tidak menyangka Kenzo Lee akan begitu kejam sehingga Joanna Mo tidak dilepasnya. Pikiran Ricky Mo menunjukkan adegan Joanna Mo bergegas ke pelukannya yang disebut ayah, dan sebuah hati tergenggam erat, seolah-olah seseorang meremas keras dengan tangannya. Ricky Mo hanya berdiri di lorong selama 2 detik, dan berlari cepat ke tempat penuh api itu. Ada kamar di depannya. Dia menendang pintu hingga terbuka, dan ada selimut di tempat tidur. Dia mengambil selimut dan bergegas ke kamar mandi, menyalakan semua keran di kamar mandi. Selimut itu menjadi basah, bahkan badannya juga basah. Suhu di malam hari hanya beberapa derajat atau bahkan minus beberapa derajat, tetapi Ricky Mo sama sekali tidak merasa dingin. Dia keluar dengan dibungkus selimut dan langsung berlari ke dalam api. Saat dia bergegas ke dalam api, Donnie kebetulan membawa seseorang ke sana, hanya berteriak, Tuan muda. Ricky Mo bahkan tidak mendengar suaranya, dan bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak bisa berhenti. Donnie bergegas bersama orangnya, dan di samping api yang menyala, di mana bisa melihat sosok Ricky Mo. Villa agak besar dan titik api agak dalam, jadi ketika mereka pertama kali memasuki villa, mereka tidak mencium bau asap atau melihat api. Orang-orang yang mengikuti Donnie juga membeku, dan Donnie berbalik dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Masuk dan selamatkan orang. Donnie dan Ricky Mo sudah ada sejak lama, dan urusan mereka sangat sepi. Kali ini terlalu mendesak, dan lagi Kenzo Lee terlalu licik. Dia hanya membawa seseorang ke pintu belakang dan menemukan bahwa tidak ada Kenzo Lee dan Amanda Mu pada orang-orang itu, jadi dia kembali untuk menemui Ricky Mo. Donnie berpikir bahwa Joanna Mo juga dibawa pergi oleh Kenzo Lee. Tapi hanya melihat bagaimana Ricky Mo bergegas ke dalam, bisa menebak bahwa Joanna Mo masih di dalam ruangan. Ricky Mo sekarang akan menyelamatkan Joanna Mo dan akan kehilangan waktu terbaik untuk menemukan Kenzo Lee dan Amanda Mu. Harus dikatakan bahwa langkah Kenzo Lee terlalu kejam. Setelah menggertak, dan menggunakan Joanna Mo untuk mengecoh Ricky Mo, bahkan jika Ricky Mo dapat memikirkan di mana Kenzo Lee dan Amanda Mu saat ini, dia harus menyelamatkan Joanna Mo sebelum dia dapat menemukan mereka. Ketika penyelamatan Joanna Mo, kemana Kenzo Lee membawa Amanda Mu dan sejauh mana dia pergi, dan siapa yang tahu. Tapi sekarang juga tidak bisa mengurusnya sebanyak itu. Api semakin besar, sulit untuk mengatakan apakah Ricky Mo dan Joanna Mo dapat hidup darinya. Pengawal itu membawa beberapa selimut basah, dan Donnie mengambil satu langsung, kalian ikuti aku, dan sisanya memadamkan api. Setelah selesai, dia bergegas masuk ke bawah selimut. Rawang bawah tanah. Kenzo Lee duduk di sofa,
minum teh dengan santai. Amandamu duduk tanpa ekspresi di hadapannya, terus menatapnya. Tapi ekspresi wajah Kenzo Lee santai dari awal sampai akhir, dan Amandamu tidak bisa menemukan kekurangan sama sekali. Dia tampak sangat yakin dengan rencananya kali ini. Mereka telah berada di ruang bawah tanah untuk sementara waktu sekarang, dan seiring berjalannya waktu 1 menit dan 1 detik, hati Amandamu juga meningkat. Ketidaknyamanan di hatinya juga berkembang sedikit demi sedikit. Kenzo Lee menyerang pikirannya, demi tujuannya bermain serius, harus menghitung segalanya tindakan orang. Kali ini, tidak sesederhana kelihatannya. Jangan terlalu gugup, minum teh. Kenzo Lee meraih secangkir teh dan meletakkannya di depan Amandamu, ekspresinya tenang. Amandamu tidak ingin minum teh dan bahkan tidak menyentuh cangkir teh. 603 ini yang kamu katakan tentang melepaskan. Kenzo Lee melihat bahwa Amandamu sama sekali tidak menyentuh cangkir teh, dan tidak marah. Dia menyilangkan kakinya dan menemukan cara yang nyaman untuk bersandar dan memandang Amandamu. Amanda, dengarkan aku, kamu gugup itu tidak ada gunanya sekarang. Ricky Mo belum sampai di sini, aku dan dia kemenangannya telah ditentukan. Kenzo Lee berhenti, menyipitkan matanya untuk melihat reaksi Amandamu. Melihat Amandamu masih tanpa ekspresi yang mati rasa, ekspresi Kenzo Lee akhirnya berubah sedikit. Ekspresinya sedikit datar, dan nadanya agak dingin, aku bisa memberi kamu kesempatan lagi untuk membiarkan kamu membuat pilihan. Apa yang aku katakan kepada kamu sebelumnya masih tidak jelas, setelah semua. Kita adalah orang paling cocok untuk bersama. Amandamu menjawab langsung dan dingin, tidak perlu mempertimbangkan, aku tidak berpikir kita cocok. Ekspresi wajah Kenzo Lee menegang sejenak, dan saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya untuk memilah borgolnya, membuat suara lembut dan suram, buat dia diam, sementara tidak ingin mendengarnya berbicara. Amandamu tidak mengerti apa yang dia maksudkan dengan ini, dan berbalik dan melihat Anik mengambil 2 langkah ke arahnya. Kamu. Detik berikutnya, pisau tangan Anik jatuh di leher belakangnya, dan begitu matanya hitam, dia membungkuk di sofa. Sesaat sebelum pingsan, Amandamu berpikir dalam keadaan kesurupan, ternyata Kenzo Lee membuatnya diam, inilah yang dikatakan Kenzo Lee diam. Amandamu tidak tahu berapa lama dia pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia masih di ruang bawah tanah. Dia berbaring telentang di sofa tanpa selimut di tubuhnya, meski lantai bawah tanah memanas, dia masih merasa sedikit kedinginan. Ketika dia bangun, pandangannya masih sedikit kabur, dia menutup matanya beberapa kali sebelum matanya melihat dengan jelas. Di matanya ada cahaya lilin, lalu lihat sofa di sebelahnya, lalu Kenzo Lee dan Anik berdiri tidak jauh. Anik sedikit mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Kenzo Lee. Kenzo Lee menaikkan sebelah bibirnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Senyumnya membuat Amandamu merasa kedinginan, dan hatinya begitu berat sehingga seluruh badan langsung sadar. Kenzo Lee berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Anik. Wajah Anik menjadi sedikit tidak senang, tetapi dia mengangguk. Setelah itu, Kenzo Lee berjalan menuju Amandamu. Begitu Amandamu berbalik, dia duduk di sofa dan menatap Kenzo Lee dengan tatapan waspada. Anik ketika bertindak sedikit keras, membuat kamu sedih, kamu. Kenzo Lee berjalan ke arahnya dan duduk, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Amandamu. Amandamu menunduk, berhasil menghindari tangan yang diraih Kenzo Lee. Kenzo Lee melirik tangan yang masih dipegangnya di udara, sedikit terpana, dan dengan cepat melonggarkan ekspresinya lagi, baguslah kalau sudah bangun, kita sudah bisa pergi. Amandamu tidak yakin sudah berapa lama dia tidur atau jam berapa sekarang. Menurut situasi di ruang bawah tanah, Ricky Mo tidak menemukannya. Anik juga datang, menatap Amandamu dengan pandangan buruk, kamu berjalan sendiri, atau aku bantu kamu. Amandamu berdiri dan tidak berkata apa-apa, menunjukkan bahwa dia ingin pergi sendiri. Anik mendengus dan berjalan ke depan. Anik membawa mereka melalui ruang bawah tanah, dan akhirnya berhenti di depan pintu besi. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan orang-orangnya melangkah maju untuk membuka pintu besi. Pintu besi itu berat, dan kedua pria itu bekerja bersama untuk membukanya.
Anik memperhatikan Amandamu dengan sangat erat, dia memimpin di depan, dan tentu saja tidak akan membiarkan Amandamu tertinggal. Jadi pada saat ini, Amandamu berjalan di depan, dan Kenzo Li berjalan di belakangnya. Begitu pintu besi terbuka, Amandamu mencium sesuatu yang terbakar. Meskipun langit pada saat ini tidak cerah, tetapi sudah ada cahaya, dan setelah sudah beradaptasi, masih bisa melihat dengan jelas. Makhluk hidup sangat sadar akan bahaya dan hal-hal buruk, dan alam bawah sadar Amandamu telah mencapai puncaknya. Dia bahkan tidak repot-repot kembali dan menanyai Kenzo Li, dan dia mulai berlari keluar pintu keluar. Di luar gerbang besi bukan jalan datar, tapi ada tangga. Amandamu. Anik memanggil namanya di belakang, dan Amandamu terus berlari ke depan tanpa mendengar. Tuan, aku pergi untuk mengejarnya kembali. Anik menoleh ke Kenzo Li dan hendak mengejar Amandamu. Suara Kenzo Li terdengar dalam, kembalilah. Anik berbalik dengan enggan dan mendengar Kenzo Li berkata, dia tidak bisa lari. Amandamu berlari sepanjang jalan, berlari ke pintu keluar, dan mendorong keluar pintu terluar untuk keluar. Pintu keluar ruang bawah tanah ada di taman kecil di belakang villa. Amandamu telah tinggal di villa Kenzo Li begitu lama, tentu saja mengetahui bahwa vilanya besar dan mewah. Namun, saat ini, sebagian besar villa ini telah terbakar, apinya membumbung tinggi, dan telah dibakar selama beberapa jam. Joanna. Reaksi pertama Amandamu adalah memikirkan Joanna Mo, dan dia berlari menuju villa dengan kaki terangkat. Hanya saja, dia mengambil langkah pertama, pergelangan tangannya tertangkap. Ketika dia menoleh, dia melihat wajah biru pucat Kenzo Li. Kamu bilang akan membiarkan Joanna pergi. Tangan Amandamu yang lain menunjuk ke villa dengan api, dan suaranya sedikit bergetar, ini yang kamu bilang lepaskan. Kenzo Li, dari awal aku tidak pernah terpikirkan, kamu benar-benar membunuh, jika Joanna mengalami kecacatan, aku tidak akan melepaskan kamu. Mengenai tuduhan Amandamu, Kenzo Li hanya sedikit mengubah wajahnya, jika aku melepaskan Joanna, akankah Ricky mau melepaskan aku? Ada sedikit salah yang kamu bilang. Jika Joanna mau meninggal di dalam, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Ricky Mo. Itu salahnya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kalian, dia membunuh putri kamu. Amandamu menggigit bibirnya, gemetar karena marah, dan membanting tangannya ke wajah Kenzo Li. Dia bermain terlalu tiba-tiba, Kenzo Li tidak siap sejenak, dan tertampar. Tamparan ini, Amandamu menghabiskan semua kekuatannya, membenci dan marah, begitu dia menamparkan, setengah dari wajah Kenzo Li langsung memerah. Jangan membuat alasan untuk kejahatan kamu sendiri, Ricky Mo salah karena dia tidak kehilangan semua nurani seperti kamu. Amandamu selesai membenci dan ingin melepaskan tangan dia. Tapi Kenzo Li mengepal terlalu erat, dan Amandamu berusaha sangat keras sehingga dia tidak bisa membuangnya. Kenzo Li ditampar oleh Amandamu, dan wajahnya sangat suram. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia bahkan terlihat lebih suram. Dia menjabat tangannya dengan keras dan Amandamu jatuh ke tanah dengan saat tidak stabil. Tanah ditutupi dengan batu-batu kecil, dan lengan Amandamu juga terluka. Namun, Kenzo Li tidak memperhatikan hal ini. Dia berdiri di depan Amandamu dan memandangnya dengan merendahkan, Amanda, kamu jangan memaksaku. 604 Temukan dia. Amandamu berbaring di lantai dengan wajah putih pucat. Tanpa melihat Kenzo Li lagi, dia berlari menuju villa yang masih dikelilingi oleh api. Anik juga mengikuti. Dia melihat Amandamu berlari ke arah villa begitu dia datang, tetapi dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah dia akan bergegas ke dalam api ini? Ketika seseorang dibutakan oleh kecemburuan, secara alami tidak mungkin untuk melihat keuntungan dari orang yang cemburu padanya. Seolah-olah Anik melirik Amandamu, dia merasa Amandamu hanya melakukan sesuatu, dia tidak berani bergegas ke villa. Sekarang karena api begitu besar, Amandamu bergegas masuk adalah jalan buntu dan akan dibakar hidup-hidup. Kenzo Li tidak berbicara, hanya melihat Amandamu bergegas masuk. Ketika Anik melihat Kenzo Li tidak berbicara, dia tidak banyak bicara. Pada saat ini,
Amandamu telah berlari ke villa dan terjun ke villa. Ekspresi Anik berubah, Amandamu. Tuan, aku akan membawa Amandamu. Anik selesai bicara, dan dia berlari ke arah villa. Tetapi Ken Zhou menghentikannya pada saat ini, tidak, biarkan dia menderita. Bagaimana jika dia terluka? Tubuhnya tidak boleh ada luka. Nada bicara Anik bercampur dengan kecemasan. Ken Zhou berdiri di sana dengan mantap tanpa sepatah kata pun. Dia tidak berbicara, dan Anik tidak bisa melakukannya tanpa izin, mengerutkan kening dan berdiri di tempat, wajahnya berwibawa. Amandamu berlari ke villa dan terbatuk oleh bau terbakar, api dipanggang dan wajah Amandamu juga terluka. Amandamu melirik api dan menemukan bahwa kamar di sebelahnya belum terbakar banyak, berbalik dan bergegas masuk dari ruangan itu. Ada asap tebal di ruangan itu, dan Amandamu terbatuk ketika dia masuk. Dia menekan keinginan untuk batuk dan memanggil Joanna Mo. Joanna. Joanna, apakah kamu ada di dalam? Aku adalah ibu. Semakin banyak Amandamu masuk ke dalam, semakin tebal asapnya, dan gelombang panas semakin membara. Dia berangsur-angsur berjalan ke tempat di mana ada api, dan meremas bibirnya dengan erat dan berjalan di dalam. Dia berjalan di dalam untuk sementara waktu dengan kesulitan yang ekstrim, lambat, dan dari waktu ke waktu untuk menghindari puing-puing di tanah. Amandamu tidak terlalu mendetail tentang bagian di villa. Dia berjalan melewati sebuah ruangan dan secara bertahap mengingat arah aula menuju lokasi kamar Joanna Mo. Ketika dia berjalan ke pintu masuk samping aula, dia melihat lautan api di depannya, hampir berdiri dengan tidak menentu, terhuyung dua kali dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di mana bayangan tangga di depannya? Sebagian besar aula telah terbakar. Ketika dia melihat keluar, villa itu sudah setengah terbakar. Bahkan jika dia tidak mau mempercayainya, pemandangan saat itu memberitahunya bahwa bagian dari kamar Joanna Mo yang terbakar. Dingin meledak ke anggota tubuhnya dalam sekejap. Di depannya, ada lautan panas, tetapi Amandamu begitu dingin di sekujur tubuhnya sehingga dia sangat dingin. Ketika dia dibawa pergi oleh Ken Zhou, Joanna Mo masih tidur. Sekarang apinya sudah sangat besar, pasti sudah terbakar begitu dia berjalan. Dia mengirim SMS Ricky Mo, dan Ricky Mo pasti akan datang ke Joanna Mo ketika dia menerima pesan teksnya. Amandamu tidak berani berpikir lagi. Dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya bahwa Joanna Mo dan Ricky Mo ada di sini. Tetapi bagaimana memastikan mereka tidak ada di sini? Dia ingin masuk dan melihat. Pastikan untuk masuk dan melihat. Tiba-tiba, dia merasakan kesejukan di bawah lututnya. Amandamu melihat ke bawah dan menemukan ada air di bawah lututnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa air keluar dari dapur, aula tidak jauh dari dapur, akan ada begitu banyak air yang mengalir di dapur, pipa air pasti meledak. Amandamu bersorak lagi dan berdiri ke dapur. Dapurnya sudah menjadi lautan luas. Amandamu melepaskan pakaiannya secara langsung, membasahi dirinya sendiri, dan merendam mantel di air, dan kemudian bergegas ke api dengan pakaian itu. Saat meledak ke dalam api, Amandamu banyak berpikir. Jika Ricky Mo dan Joanna Mo ada di dalam, dia tidak akan keluar. Dia telah melihat hidup dan mati orang lain, dan dia pernah mengalaminya. Semakin banyak orang yang mengalami hampir mati, semakin mereka menghargai segala yang mereka miliki. Ada orang yang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, bahkan jika tidak ada orang yang dicintai dan orang tersayang, selagi ada diri sendiri maka harus tetap hidup. Tetapi jika hanya sendiri, apa artinya hidup? Apa artinya terus hidup? Ketika hal-hal ini terjadi pada orang lain, mungkin dia masih bisa mengatakan sesuatu yang menghibur. Tetapi hal-hal ini terjadi padanya, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat melewati. Ingin terus hidup, sangatlah susah. Amandamu mencium sepatu yang terbakar, tetapi dia bersikeras berjalan di dalam. Agak tak terduga, ada tempat di dalam yang tidak memiliki api besar, tapi masih panas. Dia tidak ragu kalau dia akan dimasak pada saat berikutnya. Joanna, Ricky Mo, batuk. Amandamu batuk lagi dengan suap. Pang!
Amandamu mendengar suara itu dan mengira ada sesuatu yang jatuh, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat sosok orang di sudut. Di luar villa. 10 menit telah berlalu, Amandamu belum keluar, dan Kenzo Li akhirnya tidak dapat berdiri. Wajah Anik berwibawa, tetapi dia tidak berani bicara banyak. Kenzo Li melirik villa dan berkata dengan wajah hitam, "Masuk dan lihat." Ketika mereka masuk, mereka tidak melihat sosok Amandamu. Ekspresi Anik berubah, apakah mungkin sudah lari? Kemana dia lari? Kenzo Li menoleh padanya, wajahnya dingin. Anik melihat sekeliling, benar-benar tidak ada tempat lain untuk melarikan diri kecuali di mana Amandamu masuk. Jangan-jangan, Anik mengalihkan pandangannya ke api, wajahnya tak bisa dipercaya. Masuk ke dalam dan temukan dia. Kenzo Li memerintahkan, dan orang-orang di belakangnya berlatih dengan baik dan bersiap untuk masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang. Anik ragu apakah akan masuk atau tidak, Kenzo Li berkata dengan keras saat ini, "Kamu tidak perlu masuk." Anik membeku sesaat, kemudian matanya berbinar, "Ya." Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Kenzo Li untuk masuk dan membawa Amandamu dalam keadaan koma. Wajah Amandamu yang berkulit putih sangat gosong sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya, dan pakaian di tubuhnya basah kuyup dan dia tidak mengenakan mantel. Kenzo Li menatap Amandamu dengan wajah muram selama 2 detik, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pergi. Anik berjalan di belakang. Mereka membawa Amandamu keluar dari villa dan langsung pergi ke mobil untuk pergi. Ketika mobil pergi, seorang pria bergegas keluar dari api besar. Dan pria ini mengenakan jaket yang direndam Amandamu sebelumnya. Dia berdiri di sana untuk sementara waktu dan tidak mendengar gerakan di luar sebelum dia mulai pergi keluar. 605 sesuai dengan DNA Joanna Mo. Penurunan. Di kamar rumah sakit, suara instrumen medis terdengar teratur dari terus-menerus. Amandamu di tempat tidur ketika bangun saat ini. Dia sedikit membuka kelopak matanya, dan langkah kaki yang datang dan pergi dari koridor di luar kamar rumah sakit adalah yang pertama kali melewati telinganya, dan suara instrumen medis ada di dekatnya. Dia menggerakkan jari-jarinya dan menemukan sesuatu tersangkut di jarinya. Melirik ke kepala dan menemukan bahwa itu adalah klip jari yang terhubung ke monitor. Amandamu melepas klip jarinya dan duduk dengan tubuh disangga. Dia pertama-tama melihat sekeliling kamar rumah sakit. Kamar rumah sakit terlihat sangat luas, cerah dan transparan. Itu harus kamar rumah sakit mewah swasta. Peralatannya terlihat sangat baru. Selain tempat tidur di mana dia berbaring, ada sofa dan meja, serta tempat tidur yang menyertainya. Sedikit kekacauan di kepalaku. Api besar, Joanna Mo, Ricky Mo. Ingatan itu berangsur-angsur kembali, dan Amandamu pucat, dan itu sedikit suram lagi. Pada saat ini, seorang perawat mendorong pintu dan masuk. Perawat melihat Amandamu bangun dan berkata dengan heran, "Kamu sudah sadar." Perawat berbicara bahasa Inggris. Amandamu melirik perawat dan tidak mengatakan apa-apa. Perawat dengan cepat meletakkan apa yang ada di tangannya, "Aku akan memanggil teman kamu sekarang, kamu tunggu sebentar." Perawat melihat Amandamu terus diam, mengira dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris, dan membuat gerakan, menahan 2 karakter Mandarin dengan susah payah, "Tunggu, aku." Dia berbicara sedikit keras, dan pengucapannya agak berat. Amandamu mengangguk. Perawat itu tersenyum sedikit dan berbalik. Ketika perawat keluar, pintu kamar rumah sakit tidak tertutup rapat. Tidak butuh waktu lama bagi Amandamu untuk mendengar derap langkah kaki yang datang dari jauh dan dekat. Pintu didorong terbuka dengan mencicit. Saat melihat orang yang akan datang, harapan di mata Amandamu juga menghilang. Sudah sadar, Anik mendatanginya dan memandangnya dengan rendah hati, "Bagaimana perasaanmu?" Amandamu masih tidak berbicara. Anik sedikit mengerutkan kening dan menoleh ke perawat, periksa dia untuk melihat apakah asap telah merusak otaknya. Ketika perawat melihat wajah Anik tidak baik, dia tidak banyak bicara, dan berbalik untuk pergi dan memanggil dokter. Setelah diperiksa, Amandamu masih diam. Lakukan saja inspeksi rutin, dan hasil inspeksi akan segera keluar. Nona Anik, tubuh nonamu ini tidak memiliki masalah selain sedikit kelemahan.
Setelah menerima jawaban dokter, Anik mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa mereka bisa keluar. Dokter, perawat, dan semua orangnya mundur. Amandamu, aku tahu apa suasana hati kamu sekarang, tetapi orang mati tidak dapat dibangkitkan lagi, turut berduka. Nada bicara Anik sangat dingin. Amandamu, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, akhirnya memiliki jejak fluktuasi dan bertanya dengan suara bodoh, siapa yang mati? Dia telah menghirup asap di villa untuk sementara waktu, dan tenggorokannya juga rusak karena menghirup asap. Sulit untuk berbicara saat ini. Suaranya serak dan tidak sebagus sebelumnya. Ekspresi Anik tampak menyedihkan, mari kita hadapi itu, Joanna Mo sudah meninggal. Amandamu memiliki sepasang mata yang indah, yang merupakan mata kucing yang langka. Dia biasanya terlihat lembut dan cerah. Ketika dia tersenyum sangatlah menawan, sangat membuat orang terpana. Pada saat ini, dia membuka mata seperti kucing dan menatap Anik. Dingin di matanya sedalam itu akan meluap pada saat berikutnya. Anik juga adalah orang yang terbiasa dengan pemandangan besar. Pada saat ini, di bawah tatapan Amandamu yang jelas, dia merasa sedikit kedinginan. Dia menganggap Amandamu sebagai musuh khayalan, meskipun ada sedikit simpati di hatinya saat ini, dia tidak mau mengakui bahwa dia telah dipandangi oleh Amandamu sejenak. Anik mengangkat dagunya tanpa sadar, dan berkata dengan kosong, mayatnya telah ditemukan. Setelah tegas dan sesuai dengan DNA Joanna Mo, kamu tidak perlu untuk memeriksanya lagi, dan aku mengatakan semuanya benar. Sedikit gelombang pada wajah Amandamu menghilang. Seolah tidak mendengar kata-kata Anik, dia berbalik untuk menatap seikat bunga di meja samping tempat tidur. Itu adalah buket bunga lili segar, dan Anda bisa mencium aroma bunga lili ketika menarik napas dalam-dalam. Di bawahnya adalah vas kaca transparan, yang terlihat jernih dan indah. Mata Amandamu tertuju pada vas kaca. Anik memandang serangkaian reaksi Amandamu di matanya, memandang vas, dan kemudian memandang Amandamu, dan dengan ragu memanggil, Amandamu. Jangan bilang dia menjadi bodoh. Namun, dia tidak berpikir Amandamu menjengkelkan. Wanita itu lembut di luar dan kuat di dalam, tidak rapuh. Amandamu menatap vas itu untuk sementara waktu, lalu meraih dan mengambilnya, meletakkannya di depan dirinya sendiri, dan meletakkannya di atas selimut. Dia menatap bunga lili, seolah melihat sesuatu yang langka, tanpa membuang muka. Setelah beberapa detik, dia tidak mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan tenang, apa yang baru saja kamu katakan? Anik awalnya akan pergi setelah berbicara, tetapi pada saat ini penampilan Amandamu membuatnya sangat bingung, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan tinggal dan ingin melihat apa yang terjadi pada Amandamu. Tanggapan Amandamu terlalu aneh dan terlalu tenang. Mungkin juga kematian Joanna Mo, yang terlalu memukulnya. Karena Amandamu bertanya, Anik tidak keberatan mengulanginya lagi. Putri kamu sudah meninggal, dan sekarang api di villa telah padam. Ada tubuh anak yang hangus. Setelah pengujian, DNA dalam tubuh anak itu adalah putri kamu sekarang. Pada akhirnya, apakah kamu sudah mendengar dengan jelas? Sebelum kata-kata itu diucapkan, Anik mengulurkan tangannya untuk menghalangi vas yang akan datang. Vas itu melemparkan banyak kekuatan, meskipun Anik mengulurkan tangan dan memblokirnya dan tidak memukul wajahnya, tangannya terluka oleh vas itu dan rasa sakitnya membuat kesemutan. Anik menjabat tangannya dengan keras dan berkata dengan marah, Amandamu. Kamu gila. Dia merasa bahwa Amandamu benar-benar terangsang untuk menjadi gila, bahkan memukulnya dengan vas itu. Mata Amandamu sedingin malam yang dingin, bibir merah muda, dan suara yang jelas dari tenggorokan, keluar. Kamu menyuruh aku pergi, kamu pikir kamu siapa? Anik adalah seorang wanita yang sombong di tulangnya, dan dia pikir Amandamu sedikit menyedihkan. Tetapi pada saat ini, rasa kasihan kecil di hatinya juga menghilang. Ekspresi wajah Amandamu tidak berubah, dan dia mengulurkan tangannya dan mengambil semua hal yang dia bisa dapatkan dan melempar ke Anik. Anik terburu-buru untuk bertahan, meraih blok kiri dan kanan, tetapi dia pasti terkena sesuatu yang dilemparkan oleh Amandamu. Keuntungan dari kamar rumah sakit VIP adalah bahwa ada banyak barang yang dilengkapi,
dan ada banyak barang juga yang dapat Amandamu hancurkan. Anik tidak terburu-buru, dan dia mundur lagi dan lagi dengan amarah yang besar. Akhirnya, tidak ada yang bisa menabrak Amandamu. Dia menggeram dengan suara rendah, keluar. Amandamu sedang duduk di ranjang rumah sakit saat ini, pucat dan lemah, jelas tanpa kekuatan sedikitpun, tetapi Anik membuka mulutnya dan tidak berani berbicara. Selanjutnya 606 aku butuh kamu mati.